Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua dimanapun berada, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, dimurahkan rezekinya oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya timnas kita berhasil mematahkan prediksi media-media luar negeri, bahkan negara-negara tetangga kita yang banyak memprediksi kalau timnas kita akan kalah saat menghadapi timnas Australia. Bahkan mereka banyak mengatakan kalau timnas kita akan menjadi bulan-bulanan di grup C di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round ketiga. Tapi akhirnya timnas kita bisa mendapatkan 2 poin setelah di laga tandang. Di laga pertama menghadapi timnas Arab Saudi, kita berhasil menahan imbang dengan skor 1-1. Dan saat kita menjamu timnas Australia juga kita berhasil menahan imbang dengan skor 0-0. Walaupun timnas kita banyak sekali mendapat serangan dari timnas Australia, tetapi kita beruntung kita memiliki penjaga gawang Martin Paes yang banyak sekali melakukan penyelamatan sehingga timnas Australia tidak bisa membobol gawang timnas kita. Di video kali ini kita akan melihat sebuah video dari channel GL Sport yang mana banyak orang yang tidak menduga kok timnas kita yang mempunyai ranking di 133 FIFA tetapi bisa menahan imbang para tim-tim unggulan di grup C yang selama ini menjadi langganan Piala Dunia seperti timnas Arab Saudi dan timnas Australia. Mari tanpa berlama-lama kita lihat dulu videonya. Australia apes sekaligus merana dalam 2 match kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana tidak, menjadi tim unggulan sekaligus langganan Piala Dunia. Namun anak asuh Graham Arnold itu justru tampil kurang memuaskan. Pertama harus kalah dari Bahrain dengan skor 1-0. Lalu ditahan tim yang masih bau kencur yang memiliki ranking FIFA 132 dunia, Indonesia. Bahkan, timnas Indonesia bermain lebih tenang saat mereka mempermainkan para pemain Australia di lini pertahanan sendiri. Melihat hal tersebut, sontak membuat media dan netizen Australia cukup kesal. Kok bisa sih tim peringkat 24 dunia tak bisa cetak gol saat melawan Indonesia? Beruntung memang kita punya kiper sekelas Martin Paes yang di 2 laga memang banyak sekali melakukan penyelamatan yang sangat krusial di bawah mister gawang timnas kita. Ya, hasil imbang yang diraih Indonesia atas Australia sejatinya patut untuk disyukuri. Ya, karena bagaimanapun reputasi Australia di sepak bola Asia memang begitu mentereng. Dan hal itu bisa kita lihat saat puluhan ribu fans yang datang langsung maupun yang menyaksikan dari layar kaca dibuat deg-degan sepanjang pertandingan berlangsung. Sebab harus diakui, kalau nyaris panjang laga, pertahanan Garuda dihajar kanan kiri oleh pasukan Kangguru. Beruntung, para pemain yang tampil plus aksi gemilang Martin Paes sukses mengamankan 1 poin dari tim langganan Piala Dunia tersebut. Dan ini adalah hasil yang sangat memuaskan, karena seperti yang kita tahu, kalau tim yang dikeluarkan Australia di laga melawan Indonesia adalah tim yang di Piala Dunia 2022 kemarin sukses lolos ke 16 besar dengan status runner-up grup D di bawah Prancis. Yang mana dalam perjalanannya, The Socceroos mampu menang atas Tunisia dan juga Denmark, sehingga berhak lolos mendampingi Prancis. Nah, di 16 besar sendiri, mereka cuma kalah 2-1 atas sang juara Argentina. Jelas dari sini kan sudah kelihatan, kalau dari sisi pengalaman udah beda jauh. Jadi apapun itu, hasil imbang ini adalah hasil yang fair untuk Indonesia. Tetapi kita akhirnya bisa menahan imbang walaupun itu di kandang kita sendiri. Sementara itu, hasil imbang 0-0 melawan Indonesia membuat pelatih Australia, Graham Arnold, mengaku kecewa sekaligus budrek. Arnold mengaku sangat kecewa lantaran segala serangan yang dibangun mentah begitu saja, terutama berkat aksi Martin Paes. Kemudian ia juga menyebut kalau secara mental dan fighting spirit Indonesia benar-benar mengalami peningkatan yang signifikan. Saya sudah bilang sebelumnya, kami banyak gagal memanfaatkan peluang dan kami tidak bermain dengan nyaman.
Kami gagal manfaatkan peluang. Saya harus akui saya kecewa dengan apapun itu dan juga pada game pertama. Namun ini baru laga lainnya, masih ada 8 laga lagi dan kami harus lakukan apapun untuk lolos kualifikasi. Pemain telah menunjukkan upaya tinggi dan benar-benar bekerja keras. Mereka bisa bekerja 5-6 peluang emas. Namun kalian bisa lihat, man of the match kali ini dari Indonesia. Seperti yang kalian lihat, dia menciptakan banyak pengalaman yang bagus. Selain itu, para pemain Indonesia juga sudah berkembang dan cukup membuat kami kesulitan. Ucap Arnold usai laga. Di sisi lain, Coach Shin sendiri mengaku sangat salut dengan etos kerja para pemainnya, yang mana beliau paham kalau secara kualitas dan pengalaman, Australia lebih unggul. Namun fighting spirit dan bermain dengan kebanggaan atas nama Indonesia itulah yang membuat mereka nggak mau dihajar begitu saja. Dan Coach Shin pun mengaku cukup puas dengan hasil ini karena mampu mengambil 2 poin dari 2 tim yang secara level sekali lagi sudah langganan Piala Dunia. Ya, kita dari level aja kita kalah, terus dari peringkat FIFA kita juga jauh dibandingkan dengan timnas Arab Saudi dan timnas Australia. 선수들의 정신력이나 모든 면에서 부지런한 대단하게 경기했고 우리 선수들이 너무 열심히 해줬고 앞으로 더 우리가 발전할 수밖에 없는 팀으로서 성장했다. 우리 모든 선수가 너무나 열심히 해준 거에 대해서 너무 감사하고 고맙고 생각합니다. Ketenangan pemain timnas disorot dunia. Meski menjadi tim debutan di round 3 serta menjadi tim dengan ranking FIFA terendah dari yang lainnya, namun harus diakui kalau timnas Indonesia saat ini memiliki kedalaman skuad yang tak kalah hebatnya dengan tim-tim di round 3. Dan hal itu bisa kita lihat dalam 2 match terakhir melawan Arab Saudi dan Australia. Para punggawa timnas bahkan mampu mengimbangi permainan agresif tim langganan Piala Dunia tersebut. Bahkan terbaru, momen ketenangan pemain timnas yang mempermainkan Australia di lini pertahanan sendiri mendapatkan sorotan dunia. Kini Indonesia benar-benar menjadi salah satu tim yang sangat diperhitungkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Memang kokohnya lini pertahanan kita beruntung juga mempunyai pemain seperti Calvin Tedong, Jai Iges, dan Rizky Ridho juga yang bermain sangat gemilang menjaga pertahanan kita, sehingga membuat para pemain timnas Australia merasa frustasi karena tidak bisa membobol gawang timnas kita. Netizen Australia malu tak bisa cetak gol ke Indonesia. Sementara itu, publik Australia sendiri mengaku respect Tentu dengan mereka semangat sangat juang malu timnas karena Indonesia. mereka tidak Bahkan menyangka sebagian kalau besar timnas dari mereka juga meminta maaf hanya bisa karena bermain telah imbang meremehkan dengan timnas Indonesia. kita. Dan dari semua itu, tentu saja kemarahan atas Graham Arnold makin tak bisa dibendung. Sebab dalam 2 laga terakhir, tim Kangguru sama sekali gagal menang, plus gagal pula mencetak 1 gol pun. Atas dasar itulah mereka mendesak pihak federasi untuk segera memecat Graham Arnold. Karena setelah ini, tim Kangguru akan menjalani laga berat melawan Cina dan juga Jepang. Kalau Cina sih sepele ya, tapi Jepang itu loh yang bikin mereka ketar-ketir. Bayangin aja, match pertama menang 7-0 dari Cina, dan di match kedua menang dari Bahrain 5-0 di kandang Bahrain. Dan itulah kenapa publik Australia nggak mau negara mereka bernasib sama. Lagi pula, harga diri mereka seolah terinjak, usai kini terdampar di posisi 5 di bawah 1 tingkat dari Indonesia di posisi 4. Dapat kritikan media-media besar Australia. Kegagalan timnas Australia meraih poin penuh saat melawan Indonesia disikapi dengan kritik tajam oleh media-media negeri Kangguru. Garuda yang duduk di peringkat 133 dunia berhasil menahan tanpa gol tamu mereka yang duduk di ranking ke-24 dunia. Ini merupakan kemunduran kedua beruntun Australia pada ronde laga September ini setelah mereka kalah 0-1 saat menjamu Bahrain pekan lalu. Timnas Australia jelas kesulitan untuk berfungsi dalam serangan melawan tim-tim seperti Indonesia dan Bahrain yang bertahan dalam dan dengan jumlah pemain banyak. Walau sang pelatih sering dikritik karena pragmatisme dan gaya permainan mendasar, sang pelatih juga dikecewakan oleh kurangnya kualitas dari para pemain. Tulis laporan The Sydney Morning.
Kritikan serupa juga datang dari di Australia yang menulis bahwa laga ini kembali jadi pukulan bagi ambisi Australia lolos 6 kali beruntun ke Piala Dunia sejak Jerman 2006. Meski mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang, Socceroos gagal mencetak gol untuk pertandingan kedua secara beruntun. Kiper Indonesia kelahiran Belanda, Maarten Pas, melakukan sejumlah penyelamatan untuk menggagalkan peluang Ya, tim tamu. banyak sekali Namun Socceroos seharusnya bisa Maarten lebih Pas. baik lagi dengan peluang yang mereka miliki. Tulis laporan tersebut. Dan terlepas dari apapun, apa yang terjadi biarlah terjadi. Kini gimana caranya? Laga melawan Cina dan Bahrain, Indonesia bisa mengamankan poin penuh. Ya. Dan Indonesia Semoga harus saja segera memperbaiki kekurangan mereka, terutama lini serang yang selalu gagal memanfaatkan peluang matang semaksimal mungkin. Pokoknya kami tetap bangga dengan perjuangan timnas sejauh ini. Tetap semangat dan semoga kita bisa melihat Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk saat ini timnas kita bisa meraih 2 poin dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan melawan timnas Australia. Saat ini untuk sementara timnas kita berada di posisi 4 dengan dia mengungguli timnas Australia yang berada di posisi 5. Semoga saja nanti pada tanggal 10 Oktober kita menghadapi timnas Bahrain dan timnas Cina. Semoga bisa membawa pulang dengan 6 poin. Dan kita selalu berdoa untuk timnas kita, semoga bisa lolos. Setidaknya kita bisa di posisi 3 atau 4, tapi tidak menutup kemungkinan timnas kita bisa lolos langsung untuk di peringkat 2. Dan kita juga sangat bersyukur karena kita akan mendapat 2 amunisi baru lagi, yaitu Messenger dan juga Eliana Rangers, yang mana saat ini sedang diproses naturalisasi dan berusaha untuk bisa dimainkan saat menghadapi timnas Bahrain dan timnas Cina. Semoga dengan tambahan 2 pemain baru lagi kita semakin optimis untuk menatap Piala Dunia di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Demikianlah video kali ini. Doa terbaik selalu buat timnas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.